Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Nusantara. Adik-adik sekalian, bahwa pada hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita terkait tentang evaluasi pembelajaran fisika. Pada kesempatan ini, kita akan lanjutkan pembahasan terkait tentang penilaian keterampilan proses. Nah, minggu lalu adik-adik kita sudah pelajari, kita sudah diskusikan terkait tentang konsep dasar penilaian, terkait tentang penilaian tes, penilaian non-tes. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sekali lagi terkait tentang penilaian keterampilan proses. Nah, di dalam pembahasan terkait tentang penilaian keterampilan proses ini, kita memiliki kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar yaitu memahami penilaian keterampilan proses. Jadi adik-adik itu harus memahami keterampilan proses ini. Nah, adapun nanti pengalaman adik-adik di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik dituntut untuk membaca referensi terkait tentang keterampilan proses. Kita akan berdiskusi, adik-adik dituntut untuk memperhatikan apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga akan dikembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga keterampilan berkomunikasi dari adik sekalian. Adapun indikator pembelajaran kita yaitu masih mampu memahami dan menganalisis penilaian keterampilan proses. Nah, ini akan menjadi tujuan akhir kita di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang penilaian keterampilan proses. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas terkait tentang penilaian keterampilan proses, tapi ayo kita bareng-bareng kita kenali diri dulu. Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk perkuliahan hari ini? Ada dua hal pemantik saya pada hari ini, Bapak adik-adik sekalian. Yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui terkait tentang penilaian. Yang kedua, apa yang Anda ketahui terkait tentang keterampilan proses. Saya sudah sediakan link Jamboard yang nanti akan adik-adik isi melalui stick note setelah adik-adik untuk mengklik link ini. Saya kirimkan ke WA group atau adik-adik bisa ketik langsung https://bit.ly/kenali diri KS. Nah, nanti ada dua hal yang akan dipertanyakan di situ adik-adik terkait tentang penilaian dan terkait tentang keterampilan proses. Saya harapkan adik-adik menuliskan apa yang diketahui saat ini terkait tentang penilaian dan apa yang ada diketahui saat ini terkait dengan proses. Nah, silakan tulis nama terlebih dahulu, lalu tulis apa yang dipahami pada awal pembelajaran kita ini. Nah, silakan, kami persilakan adik-adik ada waktu cukup 2 menit untuk menuliskan itu. Dan nanti itu akan kita jadikan pijakan untuk kita diskusi terkait tentang penilaian keterampilan proses ini. Ya, silakan. Oke, ada mahasiswa yang belum klik link untuk kenali diri, silakan. Ini tujuannya adalah untuk kita mengukur sejauh mana pemahaman awal ada terkait tentang penilaian dan keterampilan proses. Silakan, jadi tinggal klik dan isi sesuai dengan apa yang dipahami oleh adik-adik terkait tentang penilaian. Jadi sudah 3 orang yang mengisi. Dan ingat agar ditulis nama terlebih dahulu baru untuk memberikan komentar ya.
Oke, tidak. Nama ya Nasrullah sudah nulis. Jadi ada 4 yang sudah nulis. Jadi saya bacakan, yaitu mengukur tujuan belajar sudah dilaksanakan sekolah, katanya. Empat, penilaian digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan Zaini mengatakan penilaian merupakan proses pengukuran dengan menggunakan tes untuk mendapatkan informasi terkait tujuan. Ya, oke. Uh, kita cukupkan dulu. Nah, boleh lanjutkan yang kedua terkait tentang keterampilan proses. Atau nanti silakan adik-adik untuk menuliskan tentang hal ini. Nah, ini Nasrul sudah menuliskan pemahamannya terkait dengan keterampilan proses. Ya, boleh, silakan yang lain lanjutkan juga. Nah, ini Zaini juga sudah menyampaikan keterampilan dasar yang biasa digunakan para ilmuwan pada dalam bekerja secara ilmiah. Oke, kita cukupkan terus terkait ini, nanti kita lanjutkan dan akan kita bahas ini menjadi bagian dari pembahasan kita pada kesempatan. Ya. Oke, adik-adik, terima kasih. Ini sudah ada yang menuliskan dari Ahmad dan Zaini, ada Nasrullah juga terkait tentang penilaian seperti apa. Dan juga sudah menjawab juga yang pertanyaan nomor 2 terkait tampilan proses. Nah, saya ingin diskusikan sekarang terkait tentang tampil proses itu. Ada perlu kita ketahui, yaitu terkait tentang hakikat sains ya. Sains ini terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah. Artinya ada keterampilan-keterampilan yang dilakukan di dalam proses sains tersebut. Sehingga di dalam hakikat sains itu ada paling tidak 2 hal, yaitu hakikat sains sebagai produk dan hakikat sains sebagai proses. Hakikat sains sebagai produk ini memuat terkait tentang fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum-hukum. Nah, sedangkan hakikat sains sebagai proses ini memuat keterampilan-keterampilan proses ya atau keterampilan-keterampilan dasar yang biasa digunakan para ilmuwan dalam bekerja secara ilmiah. Nah, tadi saya cek ternyata sudah ada Zain dan Nasrullah menuliskan hal ini. Nah, jadi sudah betul. Jadi keterampilan proses itu terkait tentang keterampilan dasar yang dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, itu yang akan kita kaji lebih dalam pada saat ini. Nah, itulah yang kita sebut dengan keterampilan proses sains. Yang dimana keterampilan proses sains ini merupakan salah satu pendekatan yang harus dijadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kenapa? Karena dari proseslah dia akan nanti memahami fakta konsep tersebut. Proses sains ya, proses ini, keterampilan proses ini menekankan pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan pengetahuannya.
Keterampilan diartikan sebagai kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil tertentu, termasuk kreativitas. Dan juga yang ketiga, pendekatan keterampilan proses, berarti perlakuan yang ditetapkan dalam proses belajar mengajar dan menggunakan daya pikir dan kreasi secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan. Nah, mengapa keterampilan proses? Yang pertama, kembangan iptek berlangsung sangat cepat, ya, semakin cepat, sehingga guru akan mengalami kesulitan jika harus mengajar fakta konsep pada siswanya, karena kembangan ini cepat sekali. Makanya perlu kita menjelaskan ini dengan proses, sehingga anak-anak kita, siswa kita nanti adik-adik ya, kalau adik-adik sudah menjadi guru nanti, siswa-siswa kita ini perlu diperkenalkan dengan prosesnya, bagaimana mendapatkan konsep-konsep tersebut. Keterampilan proses memfasilitasi siswa menemukan sendiri konsep-konsep dari berbagai sumber belajar melalui latihan-latihan yang berkualitas dan caranya baik. Makanya saya sampaikan tadi, kita berikan kesempatan kepada siswa kita menemukan konsep-konsepnya sendiri. Yang ketiga, secara psikologis, siswa akan dengan mudah memahami konsep-konsep yang abstrak dan rumit jika disertai contoh-contoh konkret melalui konsep yang telah siswa miliki sebelumnya dan berlangsung wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, yang keempat, pemahaman siswa akan lebih bermakna dan dapat mengingat lebih lama. Lebih-lebih jika siswa mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan sendiri. Nah, itu mulai kerja laboratorium, cobaan bersama, praktikum bersama, ini akan membuat siswa kita itu akan semakin tahan lama pemahamannya atau pengingatannya. Kelima, siswa perlu dilatih dan dirangsang untuk bertanya, berpikir kritis, serta terbiasa mengupayakan kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Nah, di sini adalah keterampilan hipotesisnya, hipotesis dari siswa kita. Apa sih manfaat keterampilan proses? Yang pertama itu cara memecahkan masalah. Nah, kita mengajarkan siswa kita itu terbiasa memecahkan masalah dengan dia terbiasa secara proses. Dan juga kedua, membekali siswa membentuk konsep sendiri dan cara bagaimana belajar sesuatu. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan dirinya sendiri. Yang keempat, itu membantu siswa yang masih pada tahap perkembangan berpikir konkret. Jadi, di sini itu siswa kita ajarkan untuk dia berpikir konkret sehingga dia belajarnya itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan kelima itu mengembang kreativitas siswa. Artinya dengan proses yang dilalui oleh siswa di dalam proses cobaan atau proses dia belajar, ini akan tidak terasa akan berkembang kreativitas siswa tersebut. Nah, ini metode ilmiah ya, gambaran metode ilmiah. Kalau kita analisa dari metode ini, kita memperhatikan cara kerja ilmuwan dengan metode ilmiah ini, dapat diidentifikasi beberapa keterampilan dasar yang berproses dalam kerja ilmiah. Dan proses itulah yang digunakan para ilmuwan bekerja. Contoh, misalkan, yaitu keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati ini juga perlu kita ajarkan kepada siswa kita. Kenapa? Karena kemampuan mengamati ini adalah kemampuan mengumpulkan fakta, mengklarifikasi, mencari kesamaan dan perbedaan, atau memilah-milah mana yang terpenting, kurang atau tidak penting, dengan menggunakan semua indera untuk melihat, mengecap, dan mencium. Nah, ini perlu kita berikan pengalaman, ajarkan, fasilitasi siswa kita untuk melakukan atau memiliki keterampilan mengamati ini. Yang kedua, kemampuan merumuskan hipotesis. Makanya tadi, kenapa keterampilan proses kita mengajarkan, memfasilitasi siswa kita untuk membuat pikiran logisnya bekerja. Makanya ini adalah kemampuan merumuskan hipotesis. Kemampuan membuat perkiraan atau jawaban sementara yang beralasan atau logis untuk menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu. Termasuk kemampuan mengajukan pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa, bertanya untuk meminta penjelasan, dan mengajukan pertanyaan hipotesis. Kebenaran hipotesis akan diuji melalui percobaan. Makanya
keterampilan yang dimiliki juga itulah keterampilan merencanakan penelitian. Keterampilan ini yaitu kemampuan menentukan objek yang akan diteliti, alat dan bahan yang akan digunakan, variabel-variabel atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan, langkah-langkah percobaan yang akan ditempuh, serta cara mencatat dan mengolah data untuk menarik kesimpulan. Yang keempat, keterampilan dasar itu yaitu melakukan penelitian atau percobaan. Nah, di sini kemampuannya yaitu merekapitulasi dari seluruh keterampilan proses, dimulai dari penentuan masalah sampai melakukan penelitian, dan keterampilan menggunakan alat dan bahan. Jadi keterampilan ini tidak dapat diukur hanya menggunakan dengan tes tertulis, tapi juga dengan observasi dan lisan. Terus yang keenam itu kemampuan menginterpretasi menafsirkan data, yaitu kemampuan mencatat hasil pengamatan dan menyatakan pola hubungan, kecenderungan, gejala tertentu yang ditunjukkan oleh sejumlah data hasil pengamatan. Pernyataan ini hanya merupakan kesimpulan sementara dari suatu penelitian. Keterampilan yang nomor 6 yaitu meramalkan atau berprediksi, yaitu kemampuan mengumumkan, memperkirakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati berdasarkan penggunaan pola keteraturan, kecenderungan, gejala tertentu yang telah diketahui sebelumnya. Nah, juga yaitu keterampilan menerapkan konsep. Jadi di sini adalah kemampuan menerapkan konsep yang telah dikuasai untuk memecahkan masalah, menjelaskan suatu peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang dimiliki. Jadi siswa kita itu diberikan pengalaman untuk menerapkan konsep dalam prosesnya. Terus yang terakhir itu kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan ini sangat penting karena setelah mereka melalui proses semuanya, maka dia harus mampu untuk menyampaikan hasil penemuannya kepada orang lain. Harus mampu mendiskusikan penemuannya dengan orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis berupa gambar, model, tabik, diagram, dan grafik yang dikemas dalam sebuah laporan penelitian. Nah, di sini pentingnya posisi fasilitasi seorang guru. Jadi yang akan mengarahkan siswanya untuk memuat atau memiliki keterampilan-keterampilan tersebut. Nah, sehingga nanti siswa-siswa kita itu akan memiliki keterampilan-keterampilan itu akan menjadi roda penggerak penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap dan nilainya. Sehingga di sini siswa kita belajar aktif. Jadi siswa kita itu adalah pusat pembelajaran, bukan teacher center, guru yang menjadi pusat, tapi student center. Nah, penilaian keterampilan proses Bapak Ibu. Adik-adik sekalian, mohon maaf. Penilaian keterampilan proses itu untuk menilai keterampilan siswa dalam menguasai seluruh aspek keterampilan proses dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu observasi dan tertulis. Nah, kalau observasi kita harus memiliki angket, maka dapat dilakukan observasi itu pada setiap pembelajaran di kelas, di laboratorium maupun di lapangan dengan menggunakan format observasi penilaian keterampilan proses atau angket. Nah, ini sudah terbiasa. Jadi kita bisa menggunakan angket untuk mengobservasi siswa. Siswa mana? Oh, Ahmad, Nasrullah, Zaini, Zohri, siapa? Kita bisa mengobservasinya, bisa menilainya di dalam proses kelas atau proses laboratorium. Dan yang kedua, tes tertulis. Bisa juga kita untuk melakukan penilaian terhadap prosesnya itu dengan tes tertulis. Ya, bisa, tapi kita harus membuatkan tes tersebut di dalam tes objektif uraian yang memiliki alasan. Tidak cukup hanya sekedar memilih, tetapi dia harus membuat alasan. Makanya itu kenapa harus ada alasan. Karena ingin kita uji melihat apakah pemahaman konsepnya, fakta-faktanya, dia sudah paham, ya. Dia sudah bisa, dia sudah baik, dia sudah bagus. Jadi tidak sekedar dia menebak. Saya akan bisa memberikan contoh beberapa keterampilan yang bisa dinilai dalam proses dengan tes objektif atau uraian. Nah, contoh misalkan kemampuan mengamati. Dari 5 grafik percepatan fungsi waktu terhadap waktu berikut ini, grafik yang menunjukkan bahwa dalam waktu yang sama, partikel memiliki kecepatan paling besar adalah dia memilih A, harus dia punya alasan.
Memilih B harus punya alasan, memilih C harus punya alasan, memilih D harus punya alasan, memilih E harus ada alasan. Jadi ada proses yang dilalui ketika memilih A. Ada proses yang dilalui ketika dia memilih B. Ada proses yang dilalui ketika memilih C, D, E. Sehingga kita bisa menilai prosesnya. Yang kedua misalkan seperti ini. Sama. Ketika dia memilih A 1, 2, 3, berikan alasan. Ketika dia memilih B 2, 3, 4, dia berikan alasan. Ketika memilih C 1, 3, 5, berikan alasan. Ketika memilih D 2, 4, 5, berikan alasan. Ketika memilih E 2, 3, 5, berikan alasan. Ya, ada proses konsep-konsep yang diterapkan. Fakta-fakta yang diterapkan untuk menjawab persoalan tersebut. Contoh lagi, kemampuan mengajukan hipotesis. Jika sebuah bejana berisi air bergerak turun dengan kecepatan konstan di atas bidang miring, maka permukaan air dalam bejana akan nampak seperti gambar. Nah, pilih A, B, C, D, E, dia harus punya alasan. Sehingga pilihannya itu berdasarkan pada konsep-konsep dan fakta-fakta yang sudah ia pelajari. Artinya kita bisa melihat prosesnya. Ya, kita bisa menilai prosesnya. Contoh lagi, kemampuan merencanakan percobaan. Untuk menyelidiki pengaruh suhu terhadap viskositas fluida dengan metode Stokes, bola jatuh dalam fluida, maka percobaan yang Anda lakukan harus berulang dengan menggunakan fluida dan bola jatuh sebagai berikut. A, B, C, D, E, ada alasannya. Contoh lagi, kemampuan melakukan percobaan. Jadi harus dia memiliki alasan. Kemampuan menginterpretasi data. Jika planet yang tidak dalam tabel diketahui berjarak 1430 juta kilometer dari matahari, maka perkiraan periode revolusinya adalah A. Dia akan menulis, dia akan menghitung. Jadi dia akan menginterpretasikan datanya untuk menjawab pertanyaan ini. Artinya apa? Ada proses yang dilalui. Tidak sekedar hanya dia acak, tidak sekedar dia hanya memilih nebak-nebak dan sebagainya. Contoh lagi, kemampuan menginterpretasi grafik. Dia harus memahami grafik ini, ya, pengaruh massa terhadap kalau jenis, ya, kemampuan meramal, dia harus memahami grafik P terhadap T. Ya. Kemampuan memprediksi, dia harus bisa memahami karena harus memberikan alasan. Kemampuan menerapkan konsep, dia juga harus menang karena harus ada alasan. Kemampuan berkomunikasi, nah, dia harus memahami grafik ini, baru dia bisa memiliki alasan. Oke, adik-adik sekalian, itu contoh-contoh di dalam keterampilan proses sains. Jadi, penilaian keterampilan proses sains itu bisa dilakukan dengan hal, yaitu yang pertama terkait tentang observasi, yang kedua bisa menggunakan tes. Tapi ditegaskan itu harus memiliki alasan. Kenapa? Karena ini adalah kita menilai prosesnya. Bisa menggunakan pilihan ganda atau urian, tapi harus memiliki alasan. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri, kita refleksi diri. Saya ingin mengetahui perkembangan pemahaman adik-adik sekalian terkait tentang penilaian keterampilan proses ini. Oke, ada dua hal untuk mengetahui atau untuk merangsang apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah KBM ini. Yang kedua, apa yang Anda dapat simpulkan dari penilaian keterampilan proses. Saya akan kirimkan link untuk mengisi take note, dan juga saya akan harapkan ada 3 orang mewakili untuk menyampaikan terkait tentang simpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, 5 menit atau 2 menit mungkin cukup untuk hal itu. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Jika tidak ada pertanyaan, maka pada hari ini kita akhiri.
Mari sebelum kita akhiri, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.